Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismalida Muftuatus Samiha, NIM 414171047 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Berikut ini video animasi mengenai materi bunyi dan mekanisme pendengaran pada manusia dan hewan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang materi gelombang. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bunyi dan mekanisme pendengaran pada manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran pada materi bunyi dan mekanisme pendengaran pada manusia dan hewan yaitu diharapkan peserta didik secara kritis dan logis mampu menganalisis karakteristik gelombang bunyi dengan tepat dan benar setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem-based learning berbantuan model dengan video animasi. Diharapkan peserta didik secara kritis dan logis mampu membedakan bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik dengan tepat dan benar setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem-based learning berbantuan model dengan video animasi. Diharapkan peserta didik secara kritis dan logis mampu menjelaskan mekanisme mendengar pada manusia dengan tepat dan benar setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem-based learning berbantuan model dengan video animasi. Diharapkan peserta didik secara kritis dan logis mampu menganalisis sistem sonar pada hewan dengan tepat dan benar setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem-based learning dengan video animasi. Perhatikan penyanyi berikut ini yang memiliki suara khas saat bernyanyi, yaitu ada Raisa bernyanyi dengan nada rendah, Gita Gutawa bernyanyi dengan nada tinggi, dan Ariel bernyanyi dengan nada rendah yang kuat. Mengapa sih ketiga penyanyi tersebut memiliki suara yang identik dengan masing-masing? Nah, perbedaan yang terjadi pada ketiga penyanyi tersebut disebabkan karena karakteristik bunyi yang dimiliki oleh penyanyi tersebut berbeda-beda. Beberapa karakteristik bunyi diantaranya ada tinggi, rendah, dan kuat lemah bunyi, nada, kualitas bunyi, dan resonansi. Perbedaan karakteristik ketiga penyanyi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan panjang pita suara, sehingga menghasilkan frekuensi dengan tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Perbedaan frekuensi tersebut akan mempengaruhi nada, kualitas bunyi, dan resonansi yang dihasilkan. Oleh karena itu, kita dapat membedakan ciri khas dari masing-masing penyanyi tersebut. Sekarang, cobalah berteriak di ruangan yang tertutup, kemudian bandingkan ketika kalian berteriak di ruangan terbuka. Apakah terdapat perbedaan? Jika terdapat perbedaan, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi, perbedaan saat kamu berteriak pada ruangan tertutup dan ruangan terbuka terjadi karena adanya pemantulan bunyi yang memperkuat bunyi asli, sehingga teriakan di ruangan tertutup akan lebih jelas daripada teriakan di ruang terbuka, karena pada ruang tertutup jarak sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan, sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil. Hal tersebut akan menyebabkan bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Setelah kalian berteriak, apakah kamu dapat mendengar suaramu? Kira-kira bagaimana sih proses kamu mendengar? Gelombang bunyi dari luar akan dikumpulkan di daun telinga, kemudian gendang telinga akan bergetar. Getaran tersebut akan ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran di tulang sanggurdi ditransmisikan ke koklea atau rumah siput. Di dalam koklea ini terdapat organ korti yang berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka sebagai reseptor, sehingga menstimulus adanya getaran oleh saraf auditori ke otak. Lalu, bagaimana sih mekanisme pendengaran pada hewan? Mengapa pada saat malam hari kelelawar berburu mangsa, padahal
hanya sedikit cahaya yang dipantulkan oleh bulan. Bagaimana sih cara kelelawar mengetahui keberadaan mangsanya? Kelelawar memiliki kemampuan untuk mendeteksi tempat atau pergerakan mangsanya dengan menggunakan gelombang suara atau disebut juga dengan sistem sonar. Kelelawar akan mengeluarkan gelombang ultrasonik dan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewati. Pantulan tersebut akan diterima oleh alat penerima yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi mangsanya dinamakan juga dengan ekolokasi. Coba pikirkan hewan apa lagi yang menggunakan sistem sonar ini. Setelah kamu menonton video ini, kita telah belajar mengenai konsep bunyi, proses pendengaran pada manusia, proses mendengar pada hewan. Silahkan catat hal-hal penting di buku catatanmu mengenai materi bunyi dan pendengaran pada manusia dan hewan ya. Kemudian cukup sekian video penjelasan mengenai materi bunyi dan mekanisme pendengaran manusia dan hewan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.